Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul. Dan sekarang kita mulai masuk di episode ke-20. Ya udah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Tidak terasa kita sudah sampai di episode terakhir Alchemy of Soul. Mengawali episode 20, kita langsung diperlihatkan Doju bersama Park Jin sedang mencari rumah untuk Dangu dan Cheoyeon yang ternyata mereka akan segera menikah. Di sana Doju mengatakan tentang rumah impiannya yang sederhana tapi dilengkapi dengan taman. Lalu Park Jin dengan tidak pekanya justru berkata akan membelikan rumah yang Doju inginkan jika ia menikah dengan calon suaminya nanti. Sontak saja Doju berubah kesal karena Park Jin masih tidak peka sampai menyangka orang yang Doju cintai adalah Lee Rami. Keceplosan, Park Jin tampaknya membuat Doju mencapai batas kesabaran. Doju jujur tentang perasaannya yang membuat Park Jin kehabisan kata. 바보입니까? 제가 좋은 건 당신입니다. Sesampainya di rumah, Doju terlihat menangis, tapi ia menyembunyikan alasannya pada Jangwook. Ia hanya berkata merasa iri karena Jangwook dilangkahi Dangu menikah. Namun Jangwook justru menyuruh Doju jangan terlalu bersedih karena Jangwook akan segera menikah. Awalnya, Doju mengira calonnya adalah Hyuno, tapi ia merasa kaget bukan main saat mengetahui calon pengantinnya adalah Mudae. Calon istri Jangwook tidak lain dan tidak bukan adalah Mudae yang sudah membeli jalan hidupnya menjadi orang biasa. Meninggalkan asrama Jangwook dan Mudae, Jinmu mengupayakan berbagai cara agar bisa selamat, termasuk mempengaruhi pangeran untuk memihaknya. Ia terus mengungkit tentang bintang kerajaan dan memprovokasi pangeran untuk membunuh Jangwook. Sementara itu, Jinmu tidak akan bisa lolos selama adik dukun masih hidup. Ia kini sudah sadarkan diri dan menyesali perbuatannya sampai mengorbankan keluarganya sendiri. Apalagi saat Ibu Jin yang mana adalah istrinya mengatakan perasaan cintanya yang tulus. Ia baru benar-benar menyadari kesalahannya selama ini. Dan justru parahnya, ia hanya dimanfaatkan oleh Jinmu. Tampaknya Jinmu selalu mempunyai cara untuk terus lolos. Ia terlihat mendapat lonceng milik dukun keluarga Choi yang sudah tiada. Konon lonceng itu bisa membuat pemindah jiwa kehilangan kendali. Sementara itu, Mudae dan Jangwook sedang memilih cincin untuk pernikahan mereka. Tapi Mudae dibuat kesal saat melihat cincin di sana ternyata sudah pernah digunakan Jangwook dengan mantan-mantannya. Dari raut wajah Mudae, Jangwook jelas memahami perasaan cemburu itu. Ia pun merayu Mudae dan berkata jika tidak ada yang lain kecuali Mudae, karena ia hanya memiliki Mudae saja. Di kejauhan, Hyuno melihat kemesraan Jangwook dengan Mudae. Ia merasa patah hati saat menyadari perasaannya tak terbalas, tapi ia sempat larut dalam kesalahpahaman. Nyaris saja Hyuno mengatakan perasaannya pada hari di mana ia menemani Jangwook di perpustakaan. Tapi Hyuno tidak bernyali. Saat ini, Hyuno mulai merelakan dan fokus pada tugasnya sebagai tabib mengikuti jejak kakeknya. 저 두 사람 소문이 맞나 봅니다. 저 싸가지 없는 도련님이 좋다고. Hyuno mendapati kondisi Seoyeol belum juga pulih sampai saat ini. Seoyeol bertanya tentang pengobatan lukanya. Ia baru mengetahui jika Soi sempat memberikan darahnya pada Seoyeol. Ini artinya darah keluarga Jin dalam bentuk benang serangga mengalir dalam tubuhnya. Itulah kenapa Seoyeol terus merasakan sakit, sedangkan Soi saat ini kembali pada nasibnya menjadi gembel. Tapi ia terus teringat dengan Seoyeol yang menerima darahnya yang membuat Seoyeol merasa kesakitan, kecuali meminum obat dari Jin Yowon langsung. Beranjak ke Doju yang sudah menerima Mudae sebagai calon pengantin Jangwook. Mereka berencana pergi jauh setelah menikah. Tapi Doju masih dilema untuk tetap tinggal atau ikut pergi karena ia masih mengharapkan Park Jin. Sedangkan Park Jin di Songrim benar-benar frustasi dengan kebodohannya yang membuat Doju putus asa.
Jang-wook yang melihatnya langsung paham situasi apa yang terjadi. Jang-wook pun memberitahu keadaan Doju supaya Park Jin mau mengejar Doju. Kini Doju merenung sendirian di taman bunga. Ia dihadapkan perasaan dilema, tapi tiba-tiba saja ada Park Jin yang datang sambil mengulurkan tangannya yang ternyata berisi benih bunga. Dengan kata-kata puitis, Park Jin mengatakan seluruh perasaannya yang sejujurnya dan meminta kesediaan Doju menerimanya kembali. Doju menggenggam telapak tangan Park Jin, lalu dengan lembutnya berkata jika ia akan mengikuti kecepatan Park Jin dalam mengejarnya. Di tengah kebahagiaan dua sejoli, tampaknya Lee Rami melihatnya lalu pergi ke tepian laut untuk menangis nasib patah hatinya. Adegan selanjutnya memperlihatkan adik dukun semakin pulih dan siap untuk menjadi kunci penangkapan Jinmu. Di sisi lain, Mudae juga ingin menanyakan pada Jinmu tentang ayahnya dulu. Apakah ia melakukan pemindahan jiwa atas kemauannya sendiri atau terpaksa? Tapi sebenarnya ayah Naksu hanyalah korban karena ia dianggap ancaman setelah mencatat konsentrasi bintang kerajaan. Jinmu yang mengubahnya menjadi pemindahan jiwa, lalu orang-orang membunuhnya yang hilang kendali. Melihat hal ini, jika Jinmu tertangkap, besar kemungkinan jika rahasia kelahiran Jang-wook sebagai bintang kerajaan bisa terungkap. Saat ini, kondisi Jinmu semakin terdesak karena Jang-wook dan Mudae akan meninggalkan Sonrim untuk pergi mengembara. Hal ini membuat Jinmu kehilangan kunci untuk terus dilindungi pangeran. Karena satu-satunya cara dengan mempengaruhi pangeran tentang bahaya Jang-wook. Setelah memikirkan semua dalam-dalam, Jinmu akhirnya menyadari dan yakin jika Naksu selama ini bersembunyi dalam tubuh Mudae. Jinmu mulai beraksi dengan memanfaatkan lonceng itu untuk membuat Mudae hilang kendali. Awalnya, Mudae tiba-tiba saja berubah menjadi kosong. Tapi untungnya, ia masih bisa mengendalikan dirinya sendiri. 송림에서 창옥을 내보낸다고. 그렇다고 합니다. 도성을 떠날 준비를 한다는 말도 있습니다. Kemudian kita melihat Jang-wook sedang memancing bersama Lee Rami. Tapi sikap Lee Rami sungguh berbeda setelah ia merasa patah hati. Lee Rami menjelaskan kondisinya dengan kata-kata filosofi tentang kehidupan. Di sana juga Jang-wook mengatakan Mudae memilih jalan hidupnya menjadi orang biasa, sehingga Lee Rami harus membiarkan mereka hidup damai. Jang-wook juga bercerita tentang batu es yang tidak lagi digunakan dan kini berada dalam tubuhnya. Melihat kondisi Mudae sedari dulu, Lee Rami menganggap Naksu masuk ke tubuh yang tidak biasa. Karena sejak dulu, Mudae tidak pernah hilang kendali disebabkan kekuatan tubuh yang terlihat lemah. Meninggalkan Jang-wook, Seo-i dengan nekatnya menyusup ke Jin Woo-yeon demi mengambil obat untuk Seoyeol. Tapi ia tertangkap oleh ibu Jin yang sangat membencinya karena sudah ditipu. Di situ Seo-i membuka rahasia jika anaknya yang asli yaitu Bu-yeon masih hidup sampai sekarang. Tapi ia tidak mau mengatakan semuanya. Meski ibu Jin mengertaknya, ia tetap tahan pendirian dan meminta perlindungan selama rahasia itu ia simpan baik-baik. Berlanjut pada pangeran yang mulai tidak nyaman dengan pujian dari banyak orang karena ia bukan bintang kerajaan yang asli. Ia mengatakan perasaan itu pada Mudae, tapi dari obrolan itu pangeran tahu jika Mudae akan pergi jauh bersama Jang-wook. Diam-diam pangeran menaruh perasaan untuk Mudae. Ia semakin kesal bercampur sedih karena gagal mendapatkan hati Mudae. Ia menyuruh Mudae pergi sampai ia tidak bisa menemukannya. Keadaan ini semakin dimanfaatkan Jinmu untuk memprovokasi pangeran. Jika semua orang saat ini sudah mengetahui yang sebenarnya, tapi sengaja berpura-pura memuji pangeran. Padahal mereka hanya bermaksud mengejek pangeran saja. Hal ini cukup membuat pangeran marah. Sepulangnya Jang-wook usai minum-minum bersama Danggu dan Seo-i, ia mendapati Mudae sedang minum-minum dengan Doju. Mereka minum sampai mabuk, bahkan Mudae melakukan hal-hal konyol sampai nyaris saja mengatakan jika ia adalah Naksu. Untungnya, Jang-wook tanggap dan langsung menggendong Mudae ke kamar. Di kamar, Mudae mengatakan satu hal sebelum terlambat. Ia mengucapkan perasaan suka pada Jang-wook, lalu menciumnya dan tidur nyenyak. Melihat perlakuan Mudae membuat Jang-wook ingin berbuat banyak untuknya. Ia bermaksud mengajak Mudae ke desa Sari untuk menelusuri asal-usulnya. Di tengah tidur lelapnya,
Mudeo mendengar lonceng terus berdentang di telinganya. Rupanya ini ulah Jinmu untuk membawa Mudeo ke hadapannya. 무더기 몸의 원래 주인은 큰 신력을 지녔던 듯하다. Pagi hari pun datang. Kemeriahan pernikahan Danggu dan Cheoyeon disaksikan penduduk kota. Meski begitu, Ibu Jin dan Park Jin masih sama-sama keras kepala. Di kemeriahan pesta itu, Mudeo tidak terlihat hadir di sana. Dan ternyata, Mudeo kini sudah hilang kendali, lalu berubah menjadi Naksu karena jimat lonceng dari Jinmu. Parahnya lagi, Jinmu menyuruhnya membunuh adik dukun yang bisa membahayakan kondisinya. Di saat Naksu dalam dirinya muncul kembali, Ibu Jin sedang memikirkan Buyon yang ditakutkan berada dalam tubuh Mudeo. Ia bertanya pada Doju tentang latar belakang Mudeo dan memulai mendapat petunjuk. Setelah menikah, Danggu dan Cheoyeon secara sembunyi-sembunyi mengunjungi ayah Cheoyeon atau adik dukun. Tapi mereka dikejutkan dengan kehadiran Mudeo dengan tatapan kosongnya, menyerang orang-orang di depan klinik. Ia menyerang adik dukun sesuai sugesti dari Jinmu. Cheoyeon melawan Mudeo, tapi ia dengan mudah dikalahkan. Lalu Danggu menyusul dan juga lebih dulu terkapar. Kehebatan Naksu yang mengalir dalam tubuhnya sudah menguasai Mudeo. Ia dengan mudah bertarung dan membunuh adik dukun. Kepalanya merasa sakit, kemudian ia terbayang kenangan-kenangan bersama ayahnya. Tapi suara Jinmu semakin keras di kepalanya. Hal ini dimanfaatkan Jinmu datang untuk menyidang Songrim karena Naksu masih hidup. Jinmu dengan licik menyudutkan Songrim selama ini menyembunyikan Naksu. Semua orang bergegas di hadapan klinik untuk menghentikan Naksu si pembunuh bayangan. Tapi kemudian ia melarikan diri ke tengah hutan, masih dengan mengayunkan pedangnya. Saat rombongan Park Jin datang untuk memanah Naksu, tiba-tiba saja Jang Wook melindungi Mudeo. Akan tetapi Mudeo yang dikuasai Naksu justru menusuk Mudeo sampai membuatnya terbunuh. Sekilas saja ia tersadar melihat sudah membunuh orang yang ia cintai. Jang Wook menautkan jemarinya pada tangan Mudeo yang mulai membatu, seperti janjinya selama ini. Hingga akhirnya Jang Wook mati tanpa penyesalan. Mudeo yang sedang menangis tiba-tiba saja mendengar suara lonceng yang otomatis membuatnya mengikuti perintah Jinmu. Ia kembali bertarung lalu pergi ke danau tempat pemakaman para pemindahan jiwa. Sementara itu semua orang menangisi tragedi ini yang menyebabkan kematian Jang Wook. Seo-yul akhirnya jujur jika selama ini ia juga mengetahui Mudeo adalah Naksu. Ia ingin mencari Naksu, tapi ini terlalu berbahaya hingga semua orang dilarang pergi. 제가 가서 그 아이를 찾아와 어찌된 일인지 알아볼 수 있도록 허락해 주십시오. Tidak hanya Seo-yul, Cheoyeon juga ingin menemui Naksu atau Mudeo untuk membunuhnya setelah ayahnya terbunuh di hadapannya. Tapi Ibu Jin yang curiga itu adalah Buyon asli meminta Cheoyeon membawanya hidup-hidup. Di hadapan istana, Jinmu akhirnya muncul dan bersikap seolah-olah menjadi korban. Lagi-lagi, ia menyudutkan Songrim yang harus bertanggung jawab dari semua kekacauan ini. Sementara itu, Mudeo terus mendengar bisikan Jang Wook bercampur dengan suara lonceng, sampai kepalanya seperti mau pecah. Di saat itu, Jang Wook sedang dikremasi di depan umum yang menangisi jasadnya. Hingga suatu yang tak terduga terjadi. Tampaknya batu es dalam tubuh Jang Wook bekerja. Api yang membakarnya meluap bersamaan dengan Mudeo yang tenggelam dalam danau. Kobaran itu sirna dan Jang Wook hidup kembali dari kematian. Di saat yang sama, ada dua orang mengapit Mudeo yang mencoba membawanya ke daratan. Dan episode ini pun berakhir. Alchemy of Soul season 1 akhirnya tamat dan berlanjut pada season 2 di bulan Desember nanti ya. Wah, semakin tidak sabar ya karena banyak teka-teki yang belum terselesaikan. Kamsahamnida.